nanti nggak rugi ya? Kosmetik, skincare yang dijual itu wajah. Sedangkan saya pakai cadar, apa yang mau dijual dari saya? Nanti kalau rugi gimana? Apa jawabnya si owner ini? Rezeki dari Allah. Mau saya punya uang banyak, mau pakai brand ambassadornya artis terkenal yang cantik yang ini, kalau nggak ada rezeki saya di situ, kalau nggak ada berkah, gitu. Luar biasa. Wah, di situ saya yakin Allah itu nggak akan pernah nyanyain kita, gitu. Asal kita mau memperbaiki diri di hadapan Allah, Allah perbaiki urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku yang baik, berjumpa lagi di Ariza Podcast. Dan alhamdulillah siapa yang like, share, and subscribe di acara Ariza Podcast ini, insya Allah kita akan bagikan lagi kepada kaum duafa, fakir miskin, dan orang-orang yang lebih susah di antara kita, anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan apa yang saat ini podcast Ariza dengan Umi Pipik ini, apa yang kita bisa bedah atau kita bicarakan tentang kehidupan beliau, langsung asapa aja dengan beliau. Karena kita sudah prokes, sudah swab, dan sudah ini, jadi kita sudah tidak memakai masker. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah. Alhamdulillah. Allah yang menjalankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Umi Pipik ini kan sudah bukan ustazah loh, bukan ustazah. Ya, hijrah itu kan ya seperti hajaroh meninggalkan, meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju kepada yang baik, seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW kan dari Mekah ke Madinah meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi menuju kepada kebaikan. Tapi beliau juga kembali lagi. Ya, seperti Umi Pipik nih sekarang hijrah lah bahasanya, hijrah untuk memperbaiki diri, meninggalkan sesuatu yang tidak baiknya. Tapi kan di komunitas itu akan kembali lagi ke sana gitu kan. Mungkin teman-teman artis yang ingin konsultasi, ngobrol lah sama seorang Umi Pipik gitu kan. Itu kan menjadi bagian daripada kebaikan juga kan, menyampaikan kepada mereka selama mereka mau mendapatkan informasi-informasi kebaikan dari kita. Mungkin kita, Umi Pipik aja bisa kok gue nggak bisa. Kan bahasanya mungkin orang ada beberapa yang begitu ya. Mungkin, Mi gimana sih caranya itu, awalnya seperti apa sih, kok bisa survive, bisa kuat seperti ini. Karena begitu Umi Pipik bilang tadi, ya udah awalnya juga komplain sama Allah, tapi lama-lama kok sebenarnya dikasih sayang Allah gitu kan. Betul. Mungkin Allah juga yang ngasih hidayah buat kita. Ya, Mi, betul banget. Nah, hijrahnya Umi Pipik ini mungkin bisa berbagilah sama teman-teman di sini gitu loh. Hijrah kan kadang orang punya konotasinya hijrah itu ganti, yang seperti Umi Pipik tadi, cuman ganti casing doang. Kalau cuma ganti casing doang mah gampang, besok pakai cadar, besok buka, besok pakai jilbab, bukan itu kan. Tapi lebih ke semuanya kita ajak hijrah. Matanya yang tadinya ngelihat orang sinis, benci, ya kalau udah hijrah ya matanya penuh dengan kasih sayang, baik sangka, gak buruk sangka. Lisannya juga kita ajak ke jalur takwa, bukan jalur maksiat. Yang biasanya gibahin orang, yang biasanya ngomongin orang, ya udah lisannya juga diajak hijrah. Jadi hijrah tuh bukan sebatas ganti baju doang. Berarti lahir batin lah ya. Lahir batin semuanya, dan terus kan hijrah itu nggak stuck berhenti di sini, tapi terus benar-benar yang kita cari ridhonya Allah. Yang kita cari bukan penilaian. Aduh, kalau kita hijrah cuma pengen dinilai orang mah pusing sendiri. Ya ada manusia yang sempurna, ngapain kita harus tampil sempurna di hadapan manusia ya kan? Dengan kita sok-sok udah agamis, sudah enggak seperti itu yang keadaan kita kan Allah ya kan. Jadi sampai sekarang masih terus hijrah terus ke Allah gitu untuk memperbaiki diri. Kalau awalnya pakai cadar itu karena dulu umroh sebenarnya sih. Pengalaman umroh 2017 itu dahsyat banget. Waktu itu sama anak-anak umroh, belum pakai cadar tuh 2017 atau 16 belum pakai cadar. Di sana tuh masih ini lo gue Umi Pipik gitu kan. Jadi wah seneng. Sebenarnya ada keinginan juga mengurangi dari hal kejadian itu kali ya. Salah satunya manfaatnya itu ada salah satunya itu juga ya gitu. Jadi iya betul, karena ternyata maksudnya orang ya itu tadi begitu umroh cuma bawa anak-anak sama beberapa dua keluarga doang gitu. Terus di situ masih orang kenal kita masjid di sini kayaknya nggak nyampe nih kaki gitu kan, berhenti dikenal apa segala macam, ngobrol sampai akhirnya
lagi di dalam masjid, lagi doa, buka mata, orang udah pada ngantri mau foto, itu nggak enak banget. Kayaknya malu sama Allah gitu di situ. Terus pas di Raudhah tuh puncaknya tuh, di Raudhah kayak saya sujud, sholat, pas sujud nggak bisa bangun. Kenapa? Diinjek-injek orang, kepala sampai cuma istighfar. Oh ya ini banyak dosa, banyak maksiat, malu ke Rasulullah. Kita cuma ya udah kata papi kan udah sholawat Ibrahim aja banyakin kalau di sana. Ya udah gitu sholawat Ibrahim, istighfar, minta ampun, ya Allah kasih petunjuk dong gitu. Saya cuma jadi kayak yang dibikin nih saya nih di sini siapa ya gitu kayak gitu loh. Kok kayaknya bangga banget dengan seorang Umi Pipik gitu, nama itu waktu itu gitu, dengan popularitasnya dulu sampai akhirnya harus jadi lebih baik lagi gitu, malu sama Allah, pengen Allah tuh nggak jijik ngelihat saya dengan dosa-dosa saya gitu. Buat apa sih saya dikenal di dunia tapi Allah berpaling nanti di akhirat, nauzubillah min dzalik, nggak mau. Dan setelah itu begitu bangun udah istighfar, dari itu bisa terus kayak ada waktu itu ada cadar jatuh gitu, nggak tahu punya siapa. Ada cadar jatuh, terus saya nggak ambil tapi gitu, karena saya nggak mau itu punya siapa gitu. Dan pas saya bangun kok masih gelap ya, ternyata saya ada di bawah roknya perempuan. Kan orang dulu kan gede-gede ya, jadi wah udah setelah itu baru ternyata petunjuknya apa ini kali ya, saya harus menutup. Mungkin dengan wajah saya orang pada kenal semuanya, saya nggak ngerasa, akhirnya malu sama Allah di situ. Nah begitu pulang, terus di hotel coba pakai cadar Bismillah gitu. Terus pas ke Mekah udah mulai pakai cadar tuh perjalanannya tuh. Kok nikmat banget ya, orang gak ada yang kenal gitu. Padahal ada temen gitu yang kenal gitu, harus saya yang negur. Akhirnya oh iya ini ilmunya tuh memang saya nggak boleh sombong gitu. Saya kenal orang pun saya harus berusaha untuk negur, nggak harus saya yang ditegur duluan gitu kan, nggak harus saya yang disapa duluan gitu. Dan ya kayaknya enak banget gitu. Kayaknya hidup ya nggak dikenal orang, bisa bebas, bener-bener kayaknya tuh yang dulu ini lo gue itu kayak dibikin malu gitu sama Allah saat itu. Dari situ udah Bismillah, saya coba pengen istiqomah, tapi ya udah setelah itu ujiannya Masya Allah, ujian hijrah itu luar biasa. Emang ujian hijrah itu luar biasa ayah. Kan jadi orang banyak yang takut mau hijrah kan. Nanti pakai jilbab gak dapat rezeki, gak ada tawaran segala macam. Itu pun terjadi gitu. Setelah pakai cadar, semua jadwal di cancel. Terus yang harusnya masuk Ramadan, saya udah tanda tangan kontrak tuh, udah buat di stasiun TV untuk sebulan Ramadan, di cancel diganti. Jadi di situ harus oh iya, ya ini cara Allah. Benar-benar kamu hijrahnya karena Allah atau karena pekerjaan atau karena itu kan gitu. Terus akhirnya ya udah sebulan off dengan tabungan yang mulai menipis tapi yakin ke Allah, nggak mungkin lah Allah nggak menyanyiakan hambanya yang udah hijrah, yang mau mulai memperbaiki diri. Nah begitu udah timingnya udah pas kata Allah nih gitu kan, ada yang nawarin pertama kali dapat rezeki yang wow banget itu, ada orang yang nawarin kosmetik justru. Dengan kosmetik pakai nama brandnya saya sendiri. Itu saya kalau pakai login sampai saya bilang nanti nggak rugi ya, kosmetik skincare yang dijual itu wajah, sedangkan saya pakai cadar, apa yang mau dijual dari saya, nanti kalau rugi gimana? Apa jawabnya si owner ini? Rezeki dari Allah. Mau saya punya uang banyak, mau pakai brand ambasadornya artis terkenal yang cantik yang ini, kalau nggak ada rezeki saya di situ, kalau nggak ada berkah gitu. Luar biasa. Wah di situ saya yakin Allah itu nggak akan pernah nyanyain kita gitu. Asal kita mau memperbaiki diri di hadapan Allah, Allah perbaiki urusan kita. Ya kan gitu kan? Barang siapa yang memperbaiki dirinya di hadapan Allah, Allah perbaiki urusan dunianya, Allah perbaiki urusan dia dengan makhluk segala macam. Kan gitu. Itu keyakinan saya sih dari situ. Makanya siapa memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, pasti hidupnya akan diperbaiki, hidupnya sama Allah. Betul banget. Dan urusan hijrah ini kan di dalam surat At-Taubah ayat 20 juga dijelaskan, Mi. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, orang hijrah, yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Padahal kita kan waktu hijrah ini kan merasa aduh ntar gue gimana.
padahal Allah akan angkat Betul dari segitinya. banget. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itu termasuk orang yang mendapatkan kemenangan. Kalau menang kan berarti nggak kalah, dia menang dia. Dimenangkan sama Allah, ya kan? Dimudahkan segala urusannya. Kalau menang kan happy dong. Betul. Orang kalau juara, gue juara, gue menang nih. Pasti happy dong ujungnya. Padahal di awalnya seolah-olah ini berat nih awalnya. Tapi kalau kita tidak diawali dengan niat yang kuat memang untuk hijrah, bismillah pasti Allah kasih kemudahan itu. Tadi Mia, seorang ya tidak ada yang tidak mungkin lah bagi Allah. Nah, kalau bagi kita kayaknya mikirnya, gimana ya kalau gue hijab ntar susah lagi nih gue segala macam. Kayak nggak yakin itu Allah pikiran aja. lu karena memang lu mah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita sandarin sama Allah, Dia yang punya semuanya gitu loh. Bener nggak? Bener banget. Ya, Akhirnya jadi kita ngajak lah saudara-saudara kita kalau hijab sok Bismillah. Tapi jangan merasa diri sudah baik. Jadi orang baik harus jangan lebih baik dari orang lain. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, ya kan? Betul. Jadi orang baik ya boleh, memang harus kan kita jadi orang baik. Makanya kalau ajaran papi kita kan sopan santun, ramah tamah, belas kasih sayang, ketawaduan, rendah hati dan peduli kepada sesama itu yang penting ya Mia. Selama Umi di sini ngejalanin Umi masih datang ke sini dengan ketawaduannya, dengan kesopanannya, ramah tamahnya, ya kan? Ini semua. Dan kalau ngomongin pandemi sekarang kan, Mi, seolah-olah orang dinekopin semua kan di mana. Nah itu ya dia, kan, akhirnya akhirnya dulu kalau ada orang jamaah mau foto, kita doang yang kelihatan matanya. Sekarang semuanya sama, kelihatan matanya doang, posisinya sama semua nih gitu. Masya Allah gitu ya, itulah cara Allah ya. Makanya nggak boleh kita ini menjelek-jelekan orang. Betul banget. Atau Itu yang tidak fatal sih kalau dirinya. kita kayaknya manusia tuh gampang banget nilai orang lain, tapi buat nilai diri sendiri tuh kayaknya nggak kelihatan. Nah, itu pelajaran diri banget sih buat saya pribadi. Sama buat A juga. Jadi jangan pernah merasa diri sudah baik, jangan sering-sering menjudge orang karena memang haknya Allah itu untuk menilai orang ya, menilai hamba-hambanya. Jadi ini aduh ya Allah, hijrahnya Umi ini dari Semarang akhirnya sampai di sini dan kita dipertemukan sama Allah di sini gitu kan, ini semua udah cuma pengen husnul khotimah aja itu amin. Itu yang udah diminta. Makanya cuma itu doang. Ada doa kita kan, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah ya. Saya kalau ngejar dunia nggak bisa habis kayak kita ngejar bayangan dikejar makin jauh. Capek kayak makan kuaci kalau ngejar dunia makan kuaci kenyang enggak, capek iya ya nggak? Bener nggak? Ente pernah makan kuaci ya? Ya kan? Doer deh tuh mulutnya kan, tapi kenyang kagak gitu. Nah itu kayak ngejar dunia kayak gitu. Dulu saya kayak gitu tuh, kayak capek banget. Ngejar dunia tuh kayak makan kuaci gitu ya? Kayak makan kuaci, kenyang enggak. Ya jadi Umi pikir perumpamaannya banyak juga lucu. Oke juga nih Ustazah milenial. Kalau coba deh ngejar dunia, kita berdiri di bayangan kita. Kita kejar bayangan kita, dia akan menjauh. Itu ibarat ngejar dunia. Terus gimana coba supaya bayangan itu yang ngejar kita? Putar balik kitanya. Kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Bener nggak? Bayangan yang akan ngejar kita. Besok nanti di siang bolong praktekin semuanya. Pasti gitu. Wa mal hayatud dunya illa laiba wala darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Jadi kehidupan dunia hanya main-main sendagurau ini ya. Sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu kan kita nih ya berupaya beramal soleh aja terus ya Mia. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan yang sesuai dengan Al-Qur'an. Cari yang Allah sukai deh gitu. Kalau Allah udah suka sama kita tuh enak gitu. Gimana cara mendatangkan kecintaan Allah? Nah itu dia. Ahabu ibadillahi ilallah ahsanul khuluq. Salah satunya tuh Mi, yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kemana-mana ya itu tadi yang kita sampaikan tuh, sopan santun, ramah tamah, bener, nggak gampang nilai orang, nggak ngejudge orang. Iya, nggak baperan, nggak tersinggungan. Nih diomongin orang panas gitu. Marah, ya kan, gampang terus jadi ngomongin orang lagi kan. Balas dendam itu. Tapi Umi, gini nggak Mi? Misalnya ada orang yang sini sama Mi, langsung nggak sih Mi langsung, aduh, pokoknya gue maafin, gue lupain, gue doain. Kan itu ajaran Rasulullah ya kayak gitu ya. Langsung nggak sih langsung refleks begitu atau langsung? Iya. Ada gramnya juga dikit. Orang enggak ya? Oh lihat aja, aku doain yang baik deh, doain yang baik. Jadi saya tuh ada kebiasaan tiap mau tidur tuh, mungkin diajarin papi juga ya. Jadi kalau mau tidur biasa sunahnya. Sekarang lagi senang ngerjain sunah aja. Jadi kembali ke sunnah. Jadi kalau mau tidur
Ya itu tadi suruh hisap diri kan, jadi mikirin 24 jam tadi ngapain aja ya, ada nggak ya orang yang saya sakiti dengan lisan saya, dengan apa, terus baru ngedoain, ya Allah ampuni deh orang yang nyakitin saya, angkat derajat mereka, orang yang jatuhin saya angkat derajat mereka, terus kalau saya nyakitin mereka ampuni diri saya. Setiap malam gitu aja. Padahal amalan itu teh amalan yang bukan sahabat yang melakukan amalan itu dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu dibandingkan sahabat. Padahal orang ikat ada ceritanya kan Rasulullah tuh kan tuh orang itu kan masuk surga terlebih dahulu kan. Bingung sahabat-sahabat kenapa ada amalan itu tadi mendoakan orang yang pernah menganiayanya, kemudian dia memaafkan ya kan dan melupakan itu. Mudah-mudahan bisa kita jalanin lah, diamalin lah. Ya. Mudah-mudahan kita ini pas mau tidur kita langsung hisab diri nih, muhasabah diri, ya Allah. Hari ini apa dosa yang saya lakukan nih? Gitu, oh ini. Kebaikan apa? Duh nggak kelihatan nih kebaikannya kayaknya nih. Ampun lagi kan. Kayaknya banyak maksiatnya deh, banyak dosanya ya Allah. Ampun, gitu. Kan istighfar lagi. Kemudian, ya Allah mungkin saya tadi menyakiti hati orang atau ada saya pernah ngomongin orang salah. Mudah-mudahan orang ini diampuni sama Allah, diangkat derajatnya. Kalau mungkin ada orang yang lain mungkin yang sini sama saya nggak suka sama saya. Mungkin saya juga harus bisa memaafkan dia dan semoga dia mendapatkan hidayah. Iya betul. Karena saya ingat cerita, maksudnya ingat perkataan Sayyidina Husain ya, Husain Pak Hasan gitu saya lupa. Saat dia menanyakan kepada ibunya, junjungan saya nih, panutan saya, Sayyidah Fatimah ya. Saat beliau kan tahu sendiri ya nggak pernah putus sholat malamnya, doanya sampai akhirnya putranya bertanya ke beliau, kok selama ini berdoa tuh nggak pernah buat dirinya sendiri, kenapa yang disebutkan orang lain? Dan beliau mengatakan, apakah engkau tidak mau doamu doamu diijabah, maksudnya diaminkan oleh malaikat yang tidak ada hijab sama Allah gitu. Saat kita mendoakan orang lain tanpa mereka tahu kita sedang mendoakan. Nah itu jadi ajib banget ya. Itu tadi, kalau kata Rasul gitu, siapa yang mendoakan orang lain tanpa semangat orang lain itu, maka sebenarnya doa itu akan kembali kepada dirinya. Dan malaikat, Allah mengutus 2 malaikat kan, malaikat mengaminkan, kemudian kata malaikat, amin walaka bimisli. Semoga Allah mengabulkan dan doa ini akan kembali kepadamu gitu. Sebenarnya pada saat kita mendoakan orang lain, padahal doa-doa itu kan kembali kepada diri kita. Doa juga. Baik ya, doa buruk kan. Baik lah. Nggak boleh doa buruk ya. Boleh dong, doa buruk mah dosa tuh kita. Allah juga belum tentu mau ngabulin doanya. Dimana-mana doa mah harus baik. Karena doa mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah. Doa silahul mu'minin, doa itu senjata orang beriman. Dan hebatnya lagi apa kata Rasulullah? La yarudul qadha illa doa. Tidak akan bisa berubah takdir kecuali dengan doa. Karena mungkin takdirnya Umi seperti ini saat ini. Karena mungkin ada doa juga, mungkin doa almarhum ayah, siapa, orang-orang yang sayang sama kita, mendoakan kita gitu. Apalagi fakir-fakir miskin, anak yatim yang sering kita santuni, itu kan doanya kan luar biasa. Gak ada yang paling tahu siapa di antara yang paling mulia doanya yang paling diijabah. Benar. Makanya itu doa itu dari ketulusan hati seseorang mendoakan kita. Makanya kita ini masih perlu doa kan, Mi. Makanya kalau kita berpisah kan doa gitu. Saling doa ya, saling mendoakan kan gitu. Makanya kalau kita ini sudah saling mendoakan, insya Allah doa-doa itu yang diantara mereka yang banyak doa itu ada yang diterima sama Allah dan kita masuk surga karena mungkin doa dari orang-orang yang tulus mendoakan kita ini ya. Betul. Dan kita doakan ya, kita saling mendoakan ya Mi ya. Mudah-mudahan Umi sama anak juga sama keluarga semua senantiasa disehatkan, diselamatkan, diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah. Semoga hijrahnya sampai kepada ibtighul mardhatillah. Amin ya Allah. Amin. Sampai kepada keridhaan Allah. Umi juga senantiasa bisa dakwahnya jalan terus, mendapatkan bimbingan terus dari Allah kepada jalan yang lurus, yang benar, yang Allah ridhoi. Dan semoga rezekinya diluaskan ya, karena sukanya berbagi dengan orang-orang yang lebih susah. Mudah-mudahan anak-anak yatimnya Umi juga, anak-anak yang fakir miskin yang sering Umi berbagi. Pengen bikin rumah yatim gitu. Amin. Istana yatim sekalian ya. Istana yatim deh. Rumah tahfidz yatim. Rumah tahfidz ya, rumah gitu, tahfidz. pengennya. Rumah tahfidz yatim insya Allah dikabul sama amin, Allah. Ya Allah, amin. Dan itu menjadi insya Allah buat tabungan kita di akhirat ya Mi ya. Betul. Gitu. Mi, jadi semangat ya Mi kita semangat. ya. Buat yang lain juga semangat. Buat mau hijrah jangan takut. Rezeki udah Allah. Rezeki di tangan Allah, masa depan kita di tangan Allah, segala macam. Yang penting kita hijrah. Tapi jangan hijrahnya jangan merasa lebih baik dari orang lain. Luar biasa. Gitu kan. Pokoknya hijrah gitu. buat diri kita. Buat diri kita. Untuk
hanya mengharap ridho ya. Betul. Ridho Allah ya Mi ya. Betul banget. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan ini semuanya disehatkan, dibahagiakan, diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doanya dikabulkan. Di masa susah ini semua Allah keluarkan dari kesusahan, diangkat derajatnya sama Allah. Dan kita doakan juga nih pemerintah kita nih Mia, Indonesia ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bangkit lagi, pemimpin-pemimpinnya yang amanah, yang adil, yang baik sama rakyatnya. Dan rakyatnya juga sayang sama pemimpin-pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita terus dibimbing sama Allah menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita saling bekerja sama. Wa tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita bergantung sama Allah itu dengan berjamaah. Kita berserah diri kepada Allah dengan berjamaah. Kita sama-sama, kita kuatkan. Jangan pernah bercerai-berai. Kita perbedaan itu menjadi sekali lagi rahmat, jangan menjadi perselisihan dan permusuhan. Karena kita maunya afsus salam, menebarkan salam dan kedamaian. Ya. Betul banget. Kita selamat semua ya Mi ya. Amin. Nuhun bisa. Terima kasih sekali udah bisa hadir di sini, berbagi dengan AA, berbagi dengan pemirsa semua yang di Arija Podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa inspirasi buat kita ya Mi ya. Semoga ya sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik kalian yang ngedengerin saya. Luar biasa Umi Pipik nih. Mi, ini sebelum ditutup nih ada ini hadiah ya? Hadiah lah. Ini Bu hadiahnya Al-Quran. Makin berat nih kalau nggak dibaca. Karena cuma yang dibaca, kalau kata Rasul kan Iqra'ul Quran wa amal bihi, ya kan, baca Quran dan diamalin. Dan diamalin. Ya. Tapi baca juga lumayan Mi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita baca Quran akan mendapat syafaat pertolongan dari Allah apa yang dibaca. Umi yakin, yakin Umi sedang mengamalkan Quran ini. Mudah-mudahan bisa kafah biar ya. Jadi cahaya buat orang-orang yang sudah meninggal, cahaya kubur. Ya, betul. Karena kalau ditanya nanti di alam kubur kan, man imamuka, siapa imamu? Kalau kita sering membaca dan mengamalkan akan mengucapkan Al-Quranul Karim. Ya Mi ya. Ini siap. Mi ya. Nuhun barakallah. Ini ada mak dari Zikrul Maut, ini mah buat ngopi-ngopi Mi, Umi Pipik ini mah ya. Kalau buat ada lagi nggak? Nanti dong. Dikirim ke rumah ya langsung ya. Sama. Aduh, Masya Allah, barakallah. Makin sukses, jangan lupa di subscribe, di share, komen yang baik-baik ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Makasih Umi Pipik ya Allah, siap, terima kasih terima kasih ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita ngobrol yang luar biasa sama Umi Pipik. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi di lain kesempatan insya Allah kita ngobrol lagi sama Umi Pipik yang sudah berupa survive bagaimana menghadapi hidup, dan akhirnya beliau bisa keluar dari kesusahan yang sekarang lagi banyak diberikan banyak kebaikan-kebaikan sama Allah. Semoga beliau juga bisa terus istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang bisa melihat Arija Podcast dengan Umi Pipik ini juga bisa mendapatkan inspirasi dari acara ini. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas kita dalam obrolan kita, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi sehat, bahagia, berkah, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di podcast Arija selanjutnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.